Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cupak panuh gantang balanjung ya tua kalam tigo luha sukatan urang Minangkabau. Jo salam sambah kami anjuang lila jemaah kami pinta upo jangku kota lampau. Terus anak penangah sadolahnya tahu pemirsa semuanya. Pada hari ini kami akan membuat video tutorial membuat pupuk batang padi atau pupuk dari daun kelapa. Jadi guys, ini adalah daun kelapa. Daun kelapa yang masih muda. Jadi daun kelapa ini bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk batang padi. Biasanya pupuk batang padi ini dipergunakan untuk acara pesta barale, arak bako, dan acara-acara adat tradisional di Minangkabau. Jadi kalau pupuk ini identik dengan kalau di daerah Danau Maninjau itu dengan tambua. Tambua itu terbuat dari pohon yang besar dan dipakai dibikin apa namanya itu jange, kulit jange atau kulit nggak bisa kalau kulit sapi itu terlalu tebal, makanya kita bikin itu dari kulit kambing. Kalau bisa kulit kambingnya itu yang apa, yang perempuan. Kulit kambing perempuan itu seratnya lebih tipis daripada kulit kambing yang jantan. Nah, jadi sekarang kita bahas dulu guys masalah pupuk batang padi. Pupuk batang padi memang terbuat anakannya itu memang dibuat dari batang padi. Sedangkan ini yang dari daun kelapa ini dinamakan solo. Itu guys. Jadi yang kita bikin ini adalah solonya. Di solonya ini bisa tahan kalau bagi kami sampai 1 bulan atau 1 minggu. Kalau kita masukkan ke dalam kulkas bisa bertahan lama. Bisa lama tahannya. Jadi kalau kayak gini ini kan udah agak-agak tua nih. Jadi mudah nih apanya? Kadaluarsa tuh ya. Nah, gitu. Jadi makanya kita yang agak mudah supaya lebih lama dipakai. Gitu. Kalau sama kayak orang cari istri, kalau cari istri itu harus yang muda, jangan yang tua. Nah, itu kalau udah tua lah sebentar kita pakainya dia udah keriput. Gitu. Ya kan? Udah ngos-ngosan. Kalau yang muda itu lama kita makainya. Gitu. Jadi sesudah ini kita bikin, bisa belajar cara bikinnya. Kita taruh di dalam kulkas supaya lebih awet. Nah, kalau enggak nanti sehari aja dia atau 2 hari aja udah apa tuh? Udah kering gitu. Nah, gini. Ada itu yang udah kering, pupuk batang padinya yang udah kering. Ada itu. Coba tengok tuh, Hasanul Rafli. Coba tengok yang kita perlihatkan kepada pemirsa kita. Nah, ini guys, pupuk batang padi yang udah umurnya sudah 15 hari. Nah, jadi karena tidak dirawat dan tidak dimasukkan ke dalam kulkas, jadi bentuknya seperti ini. Nah, udah kering.
Jadi besok saya mau mau marak bahasa Minangnya arak bako, yaitu kalau di Minangkabau seorang anak itu kalau mau pesta itu harus turun di rumah nduk bako namanya. Jadi harus diarak oleh nduk bako pakai tambur, ada juga yang lebih praktis pakai talempong. Itu yang tradisi orang Minang. Kalau arak-arak dengan kasidah, dengan yang lain-lain itu bukan tradisi namanya itu. Itu meniru-niru musik lain. Seperti pancaragam misalnya. Pancaragam itu adalah tradisinya orang dari Eropa. Kemudian ditiru oleh orang Minang itu sendiri. Jadi kita sebagai orang Minang harus bisa membudayakan budaya kita sendiri. Nah, inilah pupuk batang padi dengan talempong, dengan tambua, dengan tasa, boleh bisa. Itulah budaya ada orang Minang sendiri. Yang dikategorikan kepada Minangkabau itu adalah yang pertama ada namanya daerah Dare. Daerah Dare itu ada 3 luak namanya. Yang pertama luak tanah datar, yaitu di daerah Batu Sangkar. Nah, itu adalah daerah Dare. Yang kedua daerah Luha Agam, yaitu daerah Bukit Tinggi, Danau Maninjau, Lubuk Basung, itu adalah Luha Agam. Yang ketiga adalah Luha 50 Kota. Luha 50 Kota itu termasuk Payakumbuh. Nah, yang 3 tersebut adalah dinamakan daerah Dare. Kemudian apakah orang di luar Luha Nantigo itu bukan orang Minang? Bukan. Orang Minang merantau dan memang hobinya orang Minang itu memperluas daerah kekuasaannya, yaitu di luar Luha Nantigo itu dikategorikan kepada daerah rantau. Mana daerah rantau? Yaitu daerah Padang, daerah Pariaman, Pesisir selatan. pesisir selatan itu adalah pesisirnya. Pesisir daerah pesisir namanya itu. Pesisir itu bukan di Painan saja. Pesisir itu di Pariaman ada pesisir. Nah, di Ayebangi, Pasaman itu juga ada pesisir. Di Painan ada pesisir. Jadi dinamakan pesisir pantai. Itu juga termasuk daerah rantau, daerah Pasaman. Nah, itu. Jadi bagi orang yang di luar Nantigo atau di daerah rantau pasti akan kenal dengan namanya pupuk batang padi. Nah, memang pupuk batang padi, kenapa dinamakan pupuk batang padi? Solonya memang terbuat dari daun kelapa. Sedangkan yang pupuknya atau isi di dalam solo ini memang terbuat dari batang padi yang sudah masak padinya. Jangan diambil batang padi yang masih muda. Kalau diambil batang padi yang masih muda itu bisa-bisa, tapi ada kelemahannya. Susah, ditiupnya susah. Jadi sekarang saya ditemani sang istri saya, sang istri tercinta saya untuk membuat pupuk batang padi. Nah, Dan
Ibaratkan bekerja nih, kalau berdua nih kan cepat selesai. Nah, ada pekerjaan nih yang bisa dibantu cepat selesai. Ada juga pekerjaan nih kalau dibantu lama selesainya. Nah, itulah guys. Inilah pupuk batang padi atau tutorial cara membuat pupuk batang padi. Nah, gitu. Ini sifat bikin boleh datang. Siapa yang mau bikin atau ingin belajar pupuk batang padi bisa bersama saya, Cendra Rajo Intan. Bisa juga belajar badendang, belajar basaluang, babansi, pupuk sarunai, itu bisa juga. Bisa juga untuk talempong, bisa juga. Ada juga untuk batambu, untuk barandai, bisa juga. Saya bertempat tinggal di Padang, Jalan M. Yunus, nomor 177, Saranggaga, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Padang. Itu guys. Nah, jadi bagi orang Minang yang ada di rantau, inilah caranya. Nah, cara kita membuat pupuk batang padi. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu kan. Misalnya, nah, dan ini diputar agak dieratkan dikit. Putar. Kebanyakan orang ada yang niupnya aja yang bisa, tapi bikinnya nggak bisa. Nah, ini perlu dikembangkan, ya. Kalau tidak nanti anak cucu kita atau kemenakan-kemenakan kita tidak bisa lagi niupnya. Karena sekarang pupuk batang padi ini sudah langka. Kalau di daerah Padang ini cuma 3 orang yang bisa niup pupuk batang padi. Salah satu saya sendiri, yang kedua adalah Mazen, yang ketiga adalah Bapak Sultan Maidin yang berada di Steba. Nah, itu yang setahu saya. Dan kalau irama itu juga berbeda-beda. Kalau daerah Danau Maninjau, yang memang tempat asalnya pupuk batang padi ini, nah, itu iramanya itu agak sedikit gontai. Kalau tiba nyanyi saluangnya itu nyanyi klasik namanya. Nah, ada juga tuh klasik namanya. Dan irama cepat pun ada juga. Nah, dan juga bisa dipakai untuk mengiringi talempong. Tapi kalau di daerah Padang, itu orangnya itu iramanya cepat semuanya. Itu ada namanya pado-pado, itu cepat untuk mengiringi talempong paci. Nah, tapi kalau irama pupuk di daerah tempat saya tinggal ini di Padang, dibawakan ke daerah Danau Meninjau itu nggak bisa karena iramanya cepat. Jadi nggak bisa untuk mengiringi tambu yang klasik. Gitu. Itulah pemirsa, pupuk batang padi terbuat dari daun kelapa. Ini yang masih bagus-bagus, masih bagus nih. Masih segar. Kalau dia udah lama, makanya jadinya seperti ini. Ini ibaratkan apa nih? Udah tua namanya. Tuo balun mudo talampau. Ibaratkan apa nih? Agak susah kita ngomongnya. Itulah guys. Mudah-mudahan yang kami tampilkan ini, yang kami suguhkan ini bermanfaat bagi anak-anak cucu kami, generasi Minang ke depannya, supaya generasi Minang, cucu kita juga mau belajar untuk membuat
buat pupuk betang padi. Tapi kalau di daerah-daerah meninjau itu masih banyak tuh yang pandai. Nah, ada 2 orang atau 3 orang. Tapi yang udah tua aja. Yang muda-muda itu nggak mau belajar lagi. Nanti nggak ada yang tua gimana lagi itu. Nah, dan saya juga sering juga dibawa ke daerah meninjau, Lubuk Basung, daerah Pasaman, juga daerah Solo saya niup. Tapi kalau daerah-daerah jauh itu ya dicocokkan lah dengan ongkosnya gitu kan. Ongkosnya jauh. Jemputan sekali niup pupuk batang padi ini, kalau untuk di daerah Padang 200.000 itu jemputannya. Tapi kalau untuk keluar kota dicocokkan dengan ongkosnya dan hari yang kita apa namanya? Hari yang terpakai gitu. Kalau misalnya jauh, tergantung jarak jauh gitu. Jadi semangat yang muda-muda belajar pupuk batang padi. Nah, semangat. Jangan sampai nggak mau belajar. Nanti sayang budaya kita nggak ada yang melanjutkan. Nanti nggak ada orang yang pandai lagi pupuk batang padi, terpaksa dengan pancaragam aja lagi. Sedangkan pancaragam itu bukanlah budayanya orang Minang. Itu musik yang dibawa oleh orang Eropa di waktu bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda. Nah, dikenalkanlah musik itu kepada kita. Nah, belajar kita mencintai budaya kita sendiri. Nah, nah ini hasilnya nih baru separo nih. Guys. Kalau siap nanti cantik dan bagus. Saya dulu pernah belajar memikir pupuk batang padi ini berguru kepada guru saya, si Tidon namanya. Dan kemudian saya perhalus belajar kepada di kampung saya, yaitu di daerah Paninjauan, Emi namanya. Orang memanggil dia Emi Nundit, itulah. Tapi pertama-tama belajar meniupnya, saya belajar kepada guru saya yang pertama, yaitu si Tidon namanya. Dan belajar saya bagaimana cara membikinnya. Nah, itu. Nanti setelah saya pandai tiupnya, nada dasar, nah, baru saya perhalus dan belajar lagi irama-irama lain. Ada itu irama kalau pupuk dari daerah meninjau, ada namanya irama Malereng Tabiang. Ada irama Sabah Menanti. Ada irama Lubuk Sau. Ada. Itu irama lagu arak lamu. Kalau dulu kebetulan memang saya darahnya adalah darah orang Pagurau. Saya dulu diceritakan oleh orang tua saya, paman saya memang tukang tiup ini juga. Nah, paman saya di waktu perkumpulan itu dia sebagai tukang tiup batang padi. Tapi saya nggak pernah belajar sama dia karena dia udah keduluan meninggal dan tidak bertemu dengan dia. Itu Pak Etek saya namanya Pak Etek Sultan Sariali.
Itu dia merantau ke Sitiung di daerah Tran namanya, Sitiung 4 Blok D. Nah, dia meninggal di sana dan tidak pernah saya ketemu dengan dia. Tapi kalau anak-anaknya udah ketemu sama saya, udah terjalin kembali silaturahmi kami. Sedangkan orang tua saya sendiri yang laki-laki itu memang dia orang dendang, pesilat, dan juga guru randai, guru silat di kampung saya. Nah, jadi itulah yang mengalir di dalam tubuh saya. Dan saya pun belajar karena udah memang ibaratkan kata orang Minangnya, karena udah ada darah yang mengalir di dalamnya, jadi nggak terlalu sulit saya untuk belajarnya. Tapi bagi pemula mungkin itu nanti kalau ada yang mau belajar, nanti akan saya ajarkan itu cara menselisihkan napas. Dimana kita meniup itu bisa panjang terus, nggak putus-putus. Nah, jadi dimana tiupan ini bunyi terus, nggak putus-putus. Nanti saya akan ajarkan lagi. Jadi kalau kita niupnya, gimana caranya supaya nggak putus napasnya, nggak terputus bunyi pupu ini. Itu namanya kalau bagi kami adanya bahasa lisih hangok namanya. Selisih napas. Kita ambil dengan hidung, dihirup napas dengan hidung, dan dikeluarkan di mulut. Diambil dengan hidung. Nah, gitulah caranya. Tapi yang paling lama gitu mempelajarinya, yang paling lama yaitu gimana cara iramanya, itu yang kalau sekedar bisa itu bisa saja tuh, nggak terlalu lama. Udah bunyi udah tuh. Nanti kalau ingin mempermahir gimana irama ini, irama ini, irama ini. Itu. Karena irama ini kalau bagi kami di daerah meninjau tuh banyak iramanya. Ada namanya lagu wara, namanya lagu-lagu buat hiburan aja gitu kan. Lagu raun namanya kan. Kalau tiba di orang belajar rebab, nah, itu raun namanya. Itulah pemirsa, ini hampir siap nih pemirsa. Tadi daun kelapa ini saya beli aja. Daripada saya susah-susah, manjatnya tinggi. Nah, saya beli aja 10.000 rupiah. Nah, saya bawa ke rumah. Saya bikin, dibantu oleh istri saya. Dan lidinya juga bisa dipergunakan tuh bikin sapu. Bisa tuh. Buat menghalau kucing. Bisa kan? Nah, buat nyapu karpet. Nah, dan ini juga bisa dimanfaatkan kalau ada lebih. Ada lebihnya nanti bisa dipergunakan dimanfaatkan bikin katupe. Ah, itu. Ini hampir siap. Dah, ini udah hampir siap pemirsa. Ini besok-besok bisa saya perkenalkan gimana cara meniupnya. Nah, itu kita lihat saja.
Jadi pemirsa, terus anak semuanya, memang pupuk batang padi ini berasal dari daerah Maninjau. Dan tambuan berasal dari Maninjau. Daerah Danau Maninjau, yaitu di kabupatennya Kabupaten Agam atau Luak Nantangah. Kemudian ada orang Padang yang pandai, nggak apa-apa dikembangkan, ditiru-tiru, nggak apa, itu bagus. Karena orang Padang itu bukan aslinya orang Padang juga, memang orang Padang itu banyak yang berasal dari daerah Dare. Seperti kalau orang Padang yang berada di Pauh itu keturunan dari Solo ya, orang Solo. Juga diperpanjang. Kalau di daerah pesisir nggak ada arak-arakan kalau acara sunat ini. Cuma diam-diam aja ya. Diam aja. Nggak ada ya. Ada. Orang pesisir itu kan berasalnya dari apa tuh? Dari daerah Muaro Labuah. Mungkin di daerah Muaro Labuah itu nggak ada yang seperti ini. Kalau di Solo ada. Nah, itu budaya itu ada. Tapi saya sudah juga pernah mencoba memperkenalkan dan sudah pernah saya bawa ke itu di daerah Painan. Itu kelompok saya. Itu sangat diminati. Ramai penontonnya itu. Daerah Batang Kapas, sekitarnya udah pernah saya bawa. Siapa yang mau pengen belajar? Siapa yang mau belajar boleh datang. Kalau di daerah Padang tinggal, datanglah ke Saranggaga, Jalan M. Yunus, nomor 177, Anduring, Kecamatan Kurangi, Belajar sampai pintar. Kota Padang. Ajar sampai bisa. Sampai bisa. Bisa niup. Dari cara bikin sampai niup. Diajarin dari cara bikinnya. Nanti saya perkenalkan gimana cara memilih batang padinya Bagus. yang bagus, Yang layak pakai. yang layak untuk dipakai. Ajarin juga gimana cara membikinnya. Ajarin juga gimana cara niupnya gitu. Selagi ada kemauan, ada jalan. Kalau nggak ada kemauan itu ya sudah susah tuh. Susah lagi. Udah susah. Betapa bisa. Sebab sekarang memang pupuk batang padi ini udah langka. Udah nggak berapa orang lagi orang yang bisa niup. Udah dihitung bisa, kalau di daerah Padang ini udah bisa dihitung dengan jari. Apalagi walaupun di daerah Maninjau itu asalnya pupuk batang padi udah nggak berapa orang lagi yang bisa. Karena penerusnya nggak ada lagi, nggak ada yang mau belajar. Kenapa saya berani bilang gitu? Karena saya sendiri sering dibawa orang ke daerah Maninjau. Itu kan tandanya nggak ada yang mau belajar. Tandanya nggak ada di kampung. Masa ya orang-orang dari rantau juga yang mau niup pupuk batang padi ke kampung, berapa ongkos, berapa biaya gitu kan. Seolah-olah dia tuh nggak enteng aja gitu kan. Gitu. Belajarlah, nak-kenakan, mencintai budaya kita sendiri. Oke, step down. Ini masih baru setengah. Juga perlu
perlu diperhatikan oleh para pecinta seni dan budaya tradisi Minang. Kapan perlu dibikinkan festivalnya nanti di Petang Padi ini. Nah, perlombaannya supaya generasi muda Minangkabau ini berlomba-lomba untuk mempelajarinya. Kalau enggak nanti bisa hilang nih budaya Pupuk Petang Padi ini. Nah, sebab kadang-kadang karena susah mencari kehidupan di kampung, yang bisa-bisa untuk Pupuk Petang Padi itu udah merantau. Ada tuh teman saya merantau ke Palembang. Dia pintar tuh niupnya, tapi dia nggak di kampung. Ya gimana lagi, di kampung karena untuk mencari kehidupan ya susah. Dan juga seperti saya yang nggak bisa, karena nggak bisa, ekonomi saya nggak ada di kampung, maka saya merantau. Saya merantau, tapi rantau subalik dapur. Nah, saya juga orang meninjau, rantau ke Padang. Tuh. Nah, memang orang Minang itu hobinya merantau. Itu udah menjadi darah daging dari nenek moyang kita dahulu. Seperti falsafah mengatakan, karatau madang dulu babuah babungo balun. Merantau bujang dahulu di rumah pagungo balun. Tapi di balik itu perlu juga kita perhatikan gimana falsafah tersebut. Ada juga anjuran untuk merantau. Tapi ada juga anjuran untuk pulang kampung. Tapi pulang kampungnya dengan arti kata udah berhasil. Yaitu ada juga pantunnya atau falsafahnya mengatakan, setinggi-tinggi tabang bangau kumbalinyo, suritnyo ke kubanganyo. Sajauh-jauh itu merantau. Nan kampung halaman di kanayu. Itulah pepatah orang Minang. Itu yang tidak boleh lupa dengan kampung halamannya. Mengingatkan kita jangan seperti merantau-merantau Cino. Sudah beratus-ratus tahun di negeri orang, beranak bercucu. Nanti dibilang, gimana kampungnya? Oh, saya di Indonesia, padahal dia orang Cina gitu kan. Nanti dibilang Indonesia negerinya aja lagi. Tuh. Kalau orang Minang tidak dianjurkan seperti itu oleh nenek moyang kita. Kita boleh merantau mencari kehidupan di negeri orang, tapi ingat sama kampung halaman. Jangan sampai ada kata-katanya, yaitu meninjau di lingkuang bukti, tampak nandari puncak lawang. Dirantau pitih lasari, kapulang nagari langan. Laruntuh gunung Kurambi, tatumua di Koto Gadang, sawah rang kampung di lendonya. Dirantau pitih lasari, sana kapulang nagari langang. Tun sana lengah kasadolanya. Alang sari padi selibu, sapinggan hanyo nasinyo. Iyo sari dun sana ibu, baingkan juga di hatinya. Itulah dusana ibu dan dusana kanduang. Tapi sekarang ada pepatah mengatakan, makanya kita harus berhasil dalam merantau. Karena kalau kita berhasil, kalau kita kaya, maka yang jauh bisa dekat. Tapi kalau kita susah, yang dekat bisa menjadi jauh. Bak kato-kato orang tua dulu, nan kontan atau nan kanduang nak, iyalah pitih di pinggang. Tapi semua itu, jangan semua masalah bisa dinilai dengan uang atau dengan harta benda. Nan kuyak kendi, nan merah sagu, nan bayak budi, nan indah baso. Kok buyuang pai kapakan, iu bali balanak bali, ikan panjang bali dahulu. Kok buyuang pai badalan nak, ibu cari dun sanak cari, indok samang cari dahulu. Itu adalah pepatah-pepatah
untuk orang Minang atau untuk anak kemenakan yang mau pergi merantau mencari hidup. Ibaratkan mencarikan parui nan indak barisi, mencarikan punggung nan indak basau. Itulah sanak saudaraku, pepatah Minang itu sangat bagus, sangat indah didengar. Orang Minang itu memang mungkin dasarnya barangkali memang ahli filsafat, kata-katanya indah, bersayap dan bermakna. Ada juga dinamanya pantun di dalam Minang. Pantun itu kata-katanya indah dan tidak tembak langsung dan tembak tupai. Berbeda dengan pantun-pantunnya zaman sekarang. Itu pantun namanya pantun orang pantun Melayu. Itu berbeda. Itulah yang dinamakan Minangkabau. Minangkabau. Raso di bawah naik. Pareso di bawah turun. Indak ado sado alahnya. Nan kadinilai jupitih. Indak dek ameh sagalo kami. Indak dek pitih sagalo jadi. Istilahnya nan bana kato sayo di sana. Tidak terlalu lama membikinnya. Cuma nanti setelnya ya agak lama. Kadang kita harus setel gimana bunyinya yang kita sukai. Nah, kita sendiri yang setelnya. Nanti saya akan ajarkan gimana cara setelnya atau bunyinya mau C atau cis. Kalau B dijadikan bass atau A barangkali. Nah, tergantung nanti kegunaan. Nah, nanti. Ini nampaknya udah hampir siap nih. Biasa. Nah, inilah. Hampir siap. Ini karena saya kegunaannya untuk pupuk talempong. Jadi saya nggak membikinnya dengan yang besar-besar. Karena talempong kalau saya bikin besar nanti nggak sinkron gitu dengan talempong. Karena hampir siap, segini dulu. Lain waktu kita sambung cara tiupnya lagi. Ya, untuk apanya? Ini cuman tutorial membikinnya saja dulu. Ya. Usah tutorial cara membikin pupuk batang padi dari memang alatnya dari batang padi, yang ini dari daun kelapa. Kalau bagi orang pesisir daun cambia namanya. Nah, itu. Itulah pemirsa. Itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita dan generasi Minang ke depannya. Besok kita hadir lagi dengan cara meniupnya. Cara tiupnya yang bagus gimana. Besok kita hadir juga cara pasangnya. Cara pasang dari batang padinya gitu. Cara pasangnya. Nanti juga banyak lagi itu bentuk batang padinya. Nanti saya perkenalkan, nanti akan saya videokan gimana saya memilih batang padi yang bagus untuk isinya atau pupuknya gitu. Perkenalkan. Jadi gitulah di sana, saudara yang jauh di rantau, yang berada di ranah Minang atau di luar ranah Minang. Inilah hanya sekian dulu dari saya, Cendra Rajintan.
dan istri saya Zayarni. Kalau ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.